Selamat pagi semua. Perkenalkan nama saya Muhammad Rauf Hamdi. Hari ini saya akan membahas sebuah topik yang menjadi perhatian dalam dunia kerja modern, yaitu budaya organisasi dan bagaimana pemimpin mempengaruhinya. Definisi budaya organisasi. Budaya organisasi dapat kita definisikan sebagai seperangkat perilaku, prosedur, dan harapan yang menghubungkan serta mengarahkan interaksi antar karyawan. Kalau strategi organisasi menjawab apa yang ingin dicapai, budaya menjawab bagaimana kita mencapainya. Bayangkan budaya sebagai cermin yang memantulkan identitas kolektif perusahaan, nilai, sikap, karakter, dan perilaku sehari-hari. Kalau cermin itu buram atau retak, misalnya karena perilaku pemimpin tidak konsisten, maka citra organisasi di mata karyawan pun maupun publik juga akan ikut rusak. Jadi budaya organisasi adalah pondasi yang menopang segalanya. Kenapa budaya itu begitu penting? Karena dampaknya nyata dan terukur. Eh, Menurut survei Glassdoor, lebih dari 50% pencari kerja itu mementingkan nilai budaya daripada gaji. Artinya sudah menjadi faktor kunci dalam menarik talenta terbaik. Riset juga menunjukkan perusahaan yang serius mengembangkan pemimpin memiliki kemungkinan 3,4 kali lebih besar untuk masuk kategori Best Place to Work. Bahkan ada penelitian dari Gallup menemukan bahwa perusahaan yang memprioritaskan budaya bisa meraih pertumbuhan pendapatan hingga 33% lebih tinggi. Budaya positif meningkatkan engagement, menurunkan turnover, memperkuat loyalitas, dan mendorong inovasi. Jadi budaya bukan hanya tentang rasa nyaman, tapi juga langsung berkaitan dengan keberhasilan bisnis. Namun penting juga kita pahami bahwa budaya positif tidak bisa disamakan untuk semua organisasi. Budaya harus disesuaikan dengan konteks bisnis. Sebagai contohnya seperti ini. Jika perusahaannya bergerak di bidang yang regulasinya ketat, seperti farmasi atau perbankan, budaya etika dan akuntabilitas adalah kuncinya. Jika perusahaannya sedang melakukan ekspansi global, budaya yang menghargai keberagaman dan kompetensi lintas budaya menjadi keharusan. Dan jika perusahaannya berada di pasar yang penuh gejolak, budaya adaptabilitas dan inovasi menjadi penentu keberlangsungan eh, perusahaannya. Jadi tidak ada satu formula yang berlaku universal untuk keselarasan antara budaya dengan tantangan organisasi. Nah, selanjutnya kita masuk ke tantangan dalam budaya kerja itu. Seiring berkembangnya pola kerja hybrid dan remote, budaya kerja tradisional mengalami perubahan besar. Dulu kita itu punya momen informal seperti pesta ulang tahun di kantor, ngobrol santai di pantry, atau brainstorming spontan di ruang kerja. Sekarang semuanya berubah menjadi Zoom party, Slack thread, atau rapat virtual. Bahkan ruang fisik kantor yang dulu bisa mencerminkan budaya lewat desain interior, kini tergantikan oleh home office dan virtual background. Hal ini membuat batas antara kehidupan pribadi dan pekerjaan semakin menipis. Maka peran pemimpin menjadi lebih penting. Pemimpin harus lebih kreatif sehingga eh, memastikan budaya organisasi ini tetap hidup meskipun tanpa ruang fisik bersama. Ini peranan pemimpin dalam budaya organisasi itu sendiri. Walaupun semua karyawan berkontribusi dalam budaya organisasi, kenyataannya pemimpin punya pengaruh yang paling besar. Mengapa? Karena perilaku, nilai, dan keputusan pemimpin itu menjadi cetak biru bagi orang lain. Kalau pemimpinnya konsisten, penampilan perilaku positif, maka tim akan meniru. Menampilkan perilaku positif, maka tim akan meniru. Tapi sebaliknya, jika pemimpin tidak sejalan dengan nilai yang dideklarasikan organisasi, maka budaya ini akan menjadi kata-kata kosong doang. Dengan kata lain, pemimpin bisa menjadi penggerak ataupun penghambat budaya itu sendiri. Ini ada 5 cara pemimpin menggerakkan budaya. Eh, Lalu bagaimana bisa
pemimpin ini benar-benar bisa menggerakkan budaya organisasi. Ada setidaknya 5 cara utama. Yang pertama itu menjadi teladan. Pemimpin harus walk the walk, menunjukkan perilaku yang sesuai dengan nilai organisasi. Yang kedua, mengkomunikasikan budaya. Pemimpin harus mampu menjelaskan hubungan antara aktivitas sehari-hari dengan nilai budaya. Yang ketiga itu mengimplementasikan. Budaya tidak boleh berhenti di kata-kata, harus diwujudkan dalam target dan aksi yang nyata. Yang keempat itu menguatkan. Pemimpin memberi penghargaan untuk perilaku yang mendukung budaya dan menindak perilaku yang tidak sesuai. Yang kelima itu meninjau ulang. Pemimpin memberi umpan balik ke manajemen senior agar budaya terus dievaluasi dan relevan dengan tantangan organisasi. Jadi peran pemimpin tidak pasif, mereka harus aktif menjaga konsistensi budaya itu setiap hari. Sebagai penutup, kita bisa simpulkan bahwa budaya organisasi adalah hasil langsung dari perilaku sehari-hari pemimpin. Pemimpin itu tidak hanya bertanggung jawab terhadap target bisnis, tetapi juga terhadap pengalaman karyawan. Memberi arahan yang jelas dan menyediakan pelatihan kepemimpinan menjadi kunci untuk memastikan konsistensi. Karena pada akhirnya, budaya positif tidak hanya meningkatkan keterlibatan dan kepuasan karyawan, tetapi juga memperkuat reputasi serta performa bisnis secara keseluruhan. Jadi jika kita ingin membangun organisasi yang kuat, kita harus mulai dari membentuk pemimpin yang konsisten, berintegritas, dan berorientasi pada nilai. Dengan begitu, budaya organisasi yang positif akan terbentuk secara nyata. Terima kasih.